Mengapa saat ini Anda merasa diri Anda itu selalu lebih miskin dibandingkan teman-teman Anda? Terutama ketika Anda scroll sosial media. Anda selalu merasa diri Anda lebih miskin. Ini adalah sebuah fakta, ataukah sebuah opini, ataukah ini memang membuat Anda semakin insecure? Karena hidupmu selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, video ini akan membahas dengan jelas dari semua kajian, terutama dari kajian psikologis. Apakah Anda benar-benar terlihat lebih miskin dibanding dengan orang-orang seusia Anda? Apakah Anda terlihat lebih miskin dibandingkan teman-teman kuliah Anda atau teman-teman SMA Anda? Apakah Anda hari ini terlihat lebih miskin daripada teman sekantor Anda? Video ini akan membahas dari banyak insight supaya Anda setelah menonton video ini, Anda akan benar-benar tercerahkan. Apakah yang salah itu teman Anda lebih kaya dari Anda? Ataukah diri Anda yang cara berpikirnya atau mindsetnya harus diubah? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Dan hari ini juga sebuah tips agar Anda itu relate dengan kehidupan saat ini. Nah, di video berikut saya akan membahas tentang mengapa sih kok kita itu selalu merasa lebih miskin dibanding dengan teman-teman seusia kita. Nah, saya hari ini akan membahas 7 poin tentang mengapa saat ini ada sebuah problem tersebut. Nah, problem ini dimulai dari poin yang pertama adalah hidup untuk sekarang. Apa maksudnya hidup untuk sekarang? Banyak orang memilih menikmati hidup sekarang tanpa mikir masa depan. Ini problemnya. Jadi ada uang berapa di dompet berapa, habis berapa. Kalau nggak ada duit, dipikir rezeki besok, dipikir besok. Ini aku ada duit, tak pikir sekarang. Mereka nggak punya persiapan atau preparation untuk minggu depan saya makannya apa. Bulan depan saya rezekinya seperti apa. Tahun depan seperti apa? Nggak pernah dipikir. Ada sekarang ya habis sekarang. Mereka mungkin membeli mobil baru atau barang mahal, tapi mereka juga mungkin hidup dari gaji ke gaji. Bahkan gaji belum sampai gajian, udah habis. Dan ini mungkin membuat mereka terlihat sukses, terlihat mapan dan makmur, tanpa harus bekerja keras sampai usia 65 tahun, sampai belum mencapai kebebasan finansial. Mereka jalan-jalan walau tabungannya 0, mengutamakan kesenangan sehingga bisa mengorbankan masa depan. Ini yang sebuah problem, yaitu hidup untuk saat ini. Inilah problem terbesar. Mengapa kok terkesannya teman-teman seusia kamu terlihat lebih kaya daripada kamu? Belum tentu yang Anda lihat di sosial media itu lebih baik dari Anda. Bisa jadi Anda yang saat ini tuh masih pakaiannya gini-gini aja, motornya gini-gini aja, mobilnya gini-gini aja. Sebetulnya Anda itu nggak lebih besar hutangnya daripada mereka. Dan yang kedua adalah membeli dengan hutang. Nah, ini yang bahaya. Orang zaman sekarang bahasanya apa sih? Pay later ini ya. Pay later ini menjadi sebuah solusi pamungkas ketika melakukan sesuatu yang terpenting dipikir nanti gitu loh. Yang penting later gitu loh. No matter how you play, you must pay. Ada kata pay, bukan play later. Ini yang banyak orang itu salah kaprah di sini. Ketika mereka membeli dengan hutang, banyak orang itu berhutang dari mobil hingga barang kecil sehari-hari. Sekarang Anda lihat, Anda beli barang tiket, beli di Shopee, beli di Tokped, beli apapun. Kalau pay later itu pasti ada diskon kan? Nah, itu kan merangsang orang untuk lebih konsumtif. Padahal pay later itu harus pay dan itu ada bunganya. Anda nggak sadar itu. Kalau bisa beli sekarang, ngapain harus dipikir gitu. Anda mungkin melihat mereka itu memiliki banyak barang, tapi nggak menyadari bahwa mereka itu membelinya dengan hutang yang bisa bertahan bertahun-tahun. Sadar nggak? Mereka rela berhutang hanya untuk terlihat gagah-gagahan di sosial media. Entah mobilnya nyicil 5 tahun, entah rumahnya itu nyicil di 20 tahun, entah nanti sudah nyicil dicicil lagi. Aduh, nggak ada habisnya. Hanya untuk terlihat keren. Hanya untuk terlihat gagah di mata teman-temannya. Terus hutang tersebut tidak terlihat, tapi barangnya yang terlihat. Sehingga menciptakan ilusi bahwa mereka itu lebih kaya daripada kenyataannya. Fakta bukan? Coba senggol teman-teman kamu yang seperti kayak gitu.
Hutangnya banyak, kartu kreditnya full terus. Yang ketiga, nah ini dia. Efek sosial media. Sosial media itu dua. Seperti pedang bermata dua, bisa bagus, bisa jelek. Media sosial hanya sering menampilkan sisi terbaik kehidupan seseorang, baik itu influencer atau teman Anda. Mereka hanya memperlihatkan momen-momen yang indah. Itu bisa membuat Anda merasa tertinggal. Bahkan jika Anda telah membangun kehidupan yang memuaskan, banyak orang menikmati momen tertentu sehingga bisa Anda melakukan hal yang sama. Ini sangat bahaya ya kan? Jadi contohnya, aku lagi healing dulu ya guys. Saya ke gunung, dilihat, reviewnya hotelnya gila, 1 malam 2,5 juta. Dan itu yang membuat Anda benar-benar menjadi berbahaya. Padahal 2,5 juta ada platform cicilan 12 kali. Dia rela nyicil 300.000 per bulan hanya untuk tidur itu 1 malam. Buat apa? Kalau punya duitnya ya bayar, nggak punya ya jangan dulu. Dan ingat, yang ditampilkan hanya sebagian. Mereka tidak menunjukkan sisi lain yang pasti tidak semenarik itu. Ini very, very dangerous. Oke? Dan yang keempat, mereka memang lebih kaya. Memang lebih kaya ya. Ini sebuah fakta yang harus kita akui. Mungkin alasan ini jarang terjadi ya, tapi tidak bisa diabaikan. Loh kan saya tahu masa SMA dia itu gimana. Saya kan tahu dulu SMP itu dia pinjam duit sama saya. Kenapa dia sekarang lebih tajir dari saya? Gak terima dia. Nah ini yang membuat Anda merasa selalu lebih miskin dibanding teman-teman Anda. Beberapa orang memang kelihatan lebih banyak duit gitu loh. Mereka kerja lebih keras, mereka melunasi hutang, memiliki karir kerja lebih tinggi, berhasil nabung dan membeli barang tersebut. Ya memang faktanya ada yang seperti itu gitu. Atau mungkin mereka juga mewarisi sejumlah uang. Ya kita nggak ada yang tahu. Namun yang terpenting adalah Anda jangan membanding-bandingkan diri Anda dengan teman Anda. Karena titik starting point-nya berbeda. Kamu sama dia itu berbeda sekali. Sedangkan orang lain tidak tahu latar belakang mereka itu sepenuh. Makanya Anda kok merasa Anda selalu lebih miskin daripada mereka. Ya memang faktanya memang mereka lebih kaya gitu loh. Dan yang kelima, Anda mungkin terlalu hemat. Ini candaan ya. Jadi saya tadi seperti yang saya janjikan di awal, mungkin ada beberapa insight yang mengapa sih kok Anda merasa lebih miskin dibanding teman-teman Anda di sosial media dan mereka kok merasa lebih kaya? Ya mungkin Anda yang terlalu hemat, tapi which is itu bagus. Karena yang tahu kehidupan Anda, yang tahu style Anda itu kan Anda, bukan teman Anda gitu. Tapi mencapai tujuan keuangan, Anda mungkin menjalani hidup yang sangat hemat, mungkin terlalu hemat hingga merasa tertinggal dengan orang lain. Ya fine, teman Anda mungkin hari ini jam tangannya lebih bagus, Anda pakai jam tangan biasa, sepatunya dia pakai lebih bagus, sepatu Anda biasa, tasnya lebih bagus, tas Anda biasa. Ya it's okay, nggak ada masalah. Karena yang tahu kan kebutuhannya kan Anda. Sementara berhemat adalah hal yang baik, penting untuk menikmati hidup. Hemat ya, bukan pelit ya. Nah seringkali netizen itu nggak bisa bedakan mana hemat dan mana pelit. Makanya saya selalu tegaskan bahwa apa beda hemat dan pelit? Bedanya adalah pelit itu sesuatu yang harus dibayar, Anda nggak bayar. Itu namanya pelit. Hemat itu adalah sesuatu yang harus Anda bayar, Anda tetap bayar tapi dengan harga yang lebih rendah. Itu namanya hemat. Contoh, malam minggu ini Anda bisa makan di resto untuk seminggu sekali. It's okay. Ya kan? Tapi bukan setiap malam makan di resto. Nah itu kan Anda tidak hemat itu namanya. Nah jadi jangan sampai Anda kehilangan kesenangan hanya mencapai kebebasan finansial yang lebih cepat. Dan yang keenam adalah Anda hanya membandingkan dengan yang lebih tinggi. Anda selalu mengcompare dengan yang lebih tinggi sehingga Anda merasa tersiksa, tertekan, terintimidasi. Perbandingan itu bisa mencuri kebahagiaan kita loh. Orang lebih cepat, orang lebih maju, orang lebih hebat, orang lebih pamer. Seolah-olah membuat diri kita itu merasa insecure dengan perilaku teman kita. Ada yang lebih kaya, memiliki mobil lebih mewah, atau hidupnya tampak lebih baik. Dari mana kita membandingkan diri kita lebih baik daripada diri sendiri? Bukankah saya lebih baik daripada tahun yang lalu? Tahun lalu Anda punya hutang yang belum lunas. Tahun ini Anda hutangnya sudah lunas. Bukankah Anda sudah jauh lebih baik? Jadi Anda nggak perlu compare dengan orang lain. Anda lebih baik compare dengan dirimu yang tahun lalu. Kalau Anda sudah jauh lebih baik dari tahun lalu, berarti Anda sudah progres. Ngapain Anda harus compare hidup Anda dengan orang lain? Titik starting point-nya beda-beda. Makanya, jangan suka selalu prinsip susah lihat orang lain senang, dan senang lihat orang lain susah. Ini manusia. Jadi lebih baik kita hari ini nggak usah lah melihat itu semua. Lebih baik kita hari ini fokus dengan diri kita. Tahun lalu, cicilan rumahku hutang masih 300 juta. Tahun ini cicilan hutang saya tinggal 200 juta. Progres kan? Sudah oke kan? Anda masih sehat,
Anda bisa tersenyum, progres kan? Bermakna apa? Berarti hidup Anda sudah jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Dan yang ketujuh, strategi keuangan Anda salah. Makanya saya selalu ajarkan di KMK, kursus manajemen keuangan, supaya Anda belajar. Kenapa saya nggak bisa ajarkan ini dengan konten YouTube 10 menit, 20 menit? Nggak bisa. Di situ tuh 16 jam. 16 jam bagaimana bikin konten YouTube-nya? Nggak paham Anda. Lebih baik Anda yang serius, Anda ikut kelas tersebut. Kita di situ ajarkan kepada orang-orang untuk supaya Anda itu belajar lebih paham dan supaya Anda itu terbuka wawasan Anda. Dan memang kalau Anda memang mau maju profesional, silakan ikut pelatihan Merdeka atau kursus manajemen keuangan tersebut. Banyak sekali trik yang bisa dilakukan di industri finansial, salah satunya menggunakan kartu kredit. Walaupun saya bilang jangan membeli dengan hutang, kartu kredit ini bagus sebagai alat pembayaran. Di kartu kredit ada poin-poin yang bisa dikumpulkan untuk bisa menghasilkan atau jalan-jalan. Nah itu tips keuangan Anda yang lebih cerdas gitu loh. Tapi kalau keuangannya salah, ya Anda bayar kartu kredit itu dengan bunga, terus dibayarnya cuma minimum payment, itu bahaya sekali. Mau iPhone, jalan-jalan luar negeri, semua bisa kamu dapatkan hampir secara gratis. Kalau tertarik silahkan komen, nanti kita bahas di kursus manajemen keuangan. So 5 tips untuk Anda tentang 7 point of view itu tadi. Yang pertama adalah evaluasi pengeluaran Anda. Luangkan waktu untuk meninjau di mana uang Anda dibelanjakan setiap bulan. Pengeluaran tersebut sejalan dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Evaluasi terus. Bulan ini lebih baik nggak daripada bulan kemarin? 2. Buat anggaran. Buat anggaran bulanan yang realistis supaya berkomitmen untuk mematuhinya. Ini saya sudah ajarkan sama Pak Tony tentang NWDSA. N itu post need, kebutuhan, anggaran kan, dan post want. Nah ini anggaran yang sudah sangat jelas. Need itu 30%, want itu keinginan, postnya itu 10-20% maksimal. Ini total 50%. Nah di SA-nya ini kami ajarkan semuanya di KMK. Supaya Anda tahu anggaran apa yang cocok agar memenuhi D, S, dan A. Nah, dengan demikian, Anda akan paham apa yang harus Anda lakukan untuk setiap bulannya. Yang ketiga adalah kurangi hutang. Nah, hutang ini D, yaitu debt. Ya, D ya. Nah, debt, pos hutang. Prioritaskan pelunasan waktu, terutama hutang dengan bunga yang tinggi. Mulailah dengan pembayaran minimum. Saya sih nggak sarankan ya. Sebaiknya Anda cicil supaya berkurang hutangnya. Pertimbangkan untuk menambah jumlah pembayaran jika memungkinkan. Supaya pokoknya itu berhutang, berkurang terus, nggak bertambah dengan bunganya. Dan yang keempat, kurangi waktu di medsos. Jujur aja kurangi waktu di medsos, kecuali Success Before 30. Karena Success Before 30 ini konten edukasi, membuat Anda lebih cerdas, bukan membanding-bandingkan. Kalau Anda scroll terus, akhirnya membuat Anda hari ini menjadi lebih stres, menjadi insecure. Dan yang kelima, investasi pada diri sendiri. Subscribe channel Success Before 30 dong. Di sini Anda akan belajar untuk lebih jelas dan menjadi lebih luar biasa. Dan ini ada pertanyaan penting untuk dijawab pada diri sendiri. Apakah pengeluaran Anda saat ini benar-benar bikin Anda bahagia atau cuma ikut-ikutan? Ini nomor 1. Kalau ikut-ikutan, lupakan. Di riset, bikin yang benar-benar bahagia. Yang kedua, gimana caranya Anda bisa fokus untuk mengembangkan diri daripada terus-terusan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu nomor 2. Dan yang nomor 3, apa langkah kecil yang bisa Anda mulai untuk bijak dalam mengelola keuangan? Salah satu contohnya ikut KMK. Di sini Anda benar-benar akan lebih cerdas. Dengan harga yang sangat terjangkau, KMK itu bisa membuat Anda lebih cerdas dan pengelolaan keuangan Anda untuk menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya, ini candaan ya, jangan dianggap serius. Fokuslah terhadap dirimu, jangan orang lain karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Ini komennya Chef Arnold, di atas langit masih ada Hotman Paris karena Hotman Paris membeli popcornnya Chef Arnold. Ini joke ya, jangan diambil sebagai sebuah masukan aja. Intinya nggak ada habisnya kalau Anda compare dengan orang lain. So demikian sahabat SV30, video yang bisa saya buat. Semoga ini memberikan inspirasi untuk Anda. Jadi yang terpenting adalah bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkanlah dengan dirimu yang kemarin. Kalau Anda lebih maju dari dirimu yang kemarin, Anda sudah mencapai progres yang luar biasa. Sukses untuk Anda. I love you all. Salam hebat luar biasa.